Iya, aksi kekejaman Israel terhadap Palestina hingga kini tak kunjung usai. Bahkan memasuki bulan Ramadan, serangan demi serangan masih dilancarkan ke Palestina. Imbas dari aksi yang tak berkesudahan ini, hampir keseluruhan negara melakukan aksi boykot produk-produk asal Israel termasuk Indonesia. Baru-baru ini seruan boykot terhadap kurma-kurma produksi Israel yang ramai disuarakan di media sosial. Bahkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyerukan seluruh umat Islam di Indonesia agar tidak menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel termasuk dengan kurma. Bahkan dari pihak MUI mengatakan kurma produksi Israel hukumnya haram. Lantas seperti apa aksi seruan boykot terhadap kurma merek Israel ini? Kita akan bahas dalam Ramadan datang, boykot kurma asal Israel. Kita lihat slide yang pertama. Ya, kalau kita lihat ya, ini kurma sendiri menjadi salah satu makanan yang selalu dicari di bulan Ramadan. Kurma kerap jadi santapan sahur atau berbuka puasa. Namun buat kamu Sobat Cuan, ini disarankan untuk menghindari kurma dari Israel ya. Saran untuk menghindari kurma Israel ini muncul dari Majelis Ulama Indonesia. MUI baru saja menegaskan bahwa kurma Israel bersifat haram. Ketua MUI bidang hubungan luar negeri dan juga kerja sama internasional Sudarmoto meminta umat Islam di Indonesia agar tidak membeli kurma Israel. Kurma sendiri memang dikenal sebagai salah satu buah yang tumbuh subur di kawasan Timur Tengah, termasuk diantaranya Israel. Nah, negara Zionis ini memang dikenal sebagai produsen kurma medjool terbesar di dunia. Selain medjool, Israel juga memproduksi jenis kurma lainnya seperti deglet, deglet nur dan juga barhi. Untuk itu, buat kamu sepatutnya menghindari daftar merek kurma Israel ini. Dan kalau kita lihat sudah ada di layar kaca, ini menghindari kurma asal Israel. Ini menjadi salah satu cara kita berkontribusi dalam melawan kekejaman yang dilakukan negara Zionis tersebut terhadap Palestina. Kalau kita lihat ini merek-mereknya apakah Anda tidak asing? Ini kalau kita lihat ada Star Dates, ada Dates Medjool. Medjool ini banyak sekali kalau kita lihat di supermarket-supermarket di Jakarta. Lalu kita lihat ada Jordan River, Bonbon, Carmel Agrexco, lalu Hadi Claim, Shams, Bomaja, Desert Diamond, Delilah, juga Urban Platter, Sincerely Nuts, ada Edeka, Anna dan Sarah. Ini namanya sebenarnya masih asing ya sebagian. Cuman kalau kita lihat di antara ke-30 ini yang paling tidak asing begitu ya. Ini kalau kita lihat medjool. Ada juga La Palma, King of Dates, ada Tamara Barhi, Royal Treasure, Kruston Farms, lalu ada Kalahari dan juga banyak lainnya. Nah, beberapa di antaranya hingga saat ini masih tersedia di sejumlah platform e-commerce Indonesia. Lantas seperti apa sih agar kita semua tahu begitu ya kurma ini berasal dari Israel atau tidak? Kita akan lihat ke slide berikutnya. Kalau di slide berikutnya kalau kita lihat bagaimana nih cara mengenal kurma itu bukan dari Israel. Tapi kalau misalkan mengutip dari laman Boycott, Divestment and Sanction Australia, ada beberapa cara untuk melakukan pengecekan kurma asal Israel. Yang pertama kalau kita lihat Sobat Cuan harus melakukan pengecekan terhadap kemasan dan juga cek negara asal pembuatan kurma. Dan memang beberapa kurma ini diproduksi di Israel. Selanjutnya cek barcode-nya, lalu kita lihat juga ada, kita juga mesti menghindari produk apapun dengan barcode yang dimulai dengan angka 729. Nah ini agak menarik ya, ini angka 729 entah ini ada kode unik yang memang terlihat kalau itu dari Israel. Lalu nomor tersebut adalah nomor seri begitu. Lalu kita lihat berikutnya ada yang ketiga, perhatikan beberapa produk kurma dengan merek ekspor Israel seperti King Solomon, King Medjool, Medjool Plus dan juga Jordan River dan juga Bahri. Ya. Lalu berikutnya yang keempat, Israel dikenal dengan kurma medjool. Namun demikian tak semua jenis kurma berikut yang di layar tadi diproduksi di Israel. Cek lagi identitas kurma medjool yang Sobat Cuan beli lewat informasi di dalam kemasan. Lalu berikutnya kita lihat yang perlu Sobat Cuan lakukan adalah perhatikan juga kurma tanpa keterangan perusahaan produsen dan asal negara produksi yang jelas. Lalu hindari kurma yang dikemas seperti ini agar juga terhindar dari trik produsen Israel untuk mengelabui pembeli. Nah, itu tadi tips dan trik cara mengenali kurma asal Israel ya. Kira-kira berapa sih nilai ekonomi begitu ya dari kurma Israel ini? Kita akan bahas di slide berikutnya. Kalau kita lihat berdasarkan Associate Director Penjangkauan dan Pengorganisasian Akar Rumput untuk Muslim Amerika untuk Palestina Taher Herzallah dan seorang pengacara Tarek Hail, ini mengemukakan keberhasilan boykot kurma Israel. Jadi sepanjang 1930-an ada seorang pemukim Zionis
dan pendiri Kinneret Kibbutz bernama Ben Zion. Israel melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk mengumpulkan potongan pohon palem. Ya, jadi dalam banyak kasus ia harus menyelundupkan secara ilegal ke luar negara yang ia kunjungi seperti Irak, Persia, Mesir karena memang barang-barang tersebut dianggap sebagai harta nasional dan dilarang mengekspornya. Ya, kalau kita lihat memang stek yang diselundupkan ini telah membantu pendirian perkebunan besar di seluruh wilayah Israel. Dalam kebun palem ditanam mulai dari Laut Merah di selatan, sepanjang Laut Mati hingga Laut Galilea di utara. Sehingga memang industri kurma di Israel mendapat julukan industri tiga lautan. Ya, sejak Israel menduduki tepi barat Palestina pada 1967, Israel juga telah mendirikan perkebunan kurma di pemukiman ilegal di bagian lembah Yordan tersebut. Jadi kalau menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2017 silam, ini Israel memproduksi sekitar 136.956 ton kurma dengan nilai ekspor 181,2 juta dolar Amerika Serikat. Nah, industri ini sangat eksploitatif dan sebagian besar operasinya dilakukan di pemukiman ilegal, sehingga produksinya juga harus diboikot. Nah, Taher dan Tarek ini menyebut American Muslim for Palestine ini memprakarsai boikot nasional pertama kali terhadap kurma yang diproduksi di permukiman selama Ramadan 2012. Ya, melalui koalisi di berbagai cabang mulai dari New York, New Jersey, Detroit, Minnesota dan juga lainnya. Ini AMP menjawab seruan boikot, divestasi dan sanksi Palestina pada 2005 dengan mendesak pemilik toko kelontong untuk menghapus kurma Israel dari rak-rak mereka. Ya, pemirsa itu tadi berbagai macam merek kurma Israel. Jadi dengan memboikot produk-produk asal Israel ini tentu kita sebagai masyarakat bisa ikut memperlemah kekuatan Israel. Ya, jadi harapannya memang agar Israel juga menghentikan agresinya di Gaza Palestina. Tentu kita juga berharap ya agresi terhadap Palestina ini tentunya segera berhenti agar memang tentunya sanak saudara kita yang berada di Palestina juga bisa merasakan hidup yang lebih baik lagi.